Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri Hansana dengan nomor induk mahasiswa 213830222032. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfiqur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 213830221102 dengan Prodi Perbankan Syariah kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refadatul Anika dengan nomor induk mahasiswa 21383022116 Prodi Perbankan Syariah kelas C. Pengertian resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan ini adalah munculnya kerugian secara langsung maupun tidak langsung yang bisa menyebabkan tidak mematuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undang serta ketentuan lainnya. Risiko kepatuhan ditimbul bisa disebabkan dari sumber perilaku hukum yang dapat berupa tingkah laku aktivitas lembaga yang menyimpang ataupun pelanggaran dan ketentuan maupun perundang-undang yang berlaku. Resiko ini bisa berbentuk ketidakmampuan suatu lembaga syariah dalam memenuhi serta melakukan aturan perundang-undangan supervisor tentang keberlakuan undang-undang yang berlaku. Di antaranya, tertera dalam kewajiban penyediaan modal minimum, kantor akuntan publik, loan redeposit ratio, penyisihan penghapusan aktiva produktif BPR, dan masih banyak lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan dengan proses identifikasi risiko kepatuhan. Sistem informasi manajemen tersebut wajib dimiliki oleh bank dan juga dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank tersebut. Nah, untuk menerapkan manajemen risiko itu yang efektif, kita harus memiliki sistem informasi yang memadai untuk mendukung lembaga keuangan dalam proses pengidentifikasian dan juga mengukur dengan mengendalikan risiko kepatuhan tersebut. Nah, sistem informasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama dengan ekspor risiko, di mana yaitu dengan kepatuhan pada laporan atau informasi ekspor risiko kepatuhan yang mencakup pada ekspor kuantitatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dan juga kualitatif yang merupakan hasil dari acara kebutuhan tersebut. Yang kedua, kepatuhan terhadap kebijakan dan juga ekspor serta menetapkan limit di mana kebijakan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan supaya bisa mengurangi tingkat risiko kepatuhan pada sebuah lembaga keuangan syariah. Yang ketiga yaitu tentang realisasi pelaksanaan manajemen risiko. Aspek risiko kepatuhan ini dibandingkan dengan target yang ditetapkan dengan adanya perbandingan tersebut agar bisa diukur secara tingkat pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan pada sebuah lembaga keuangan syariah. Terkait dengan poin ketiga yaitu tentang penerapan manajemen risiko kepatuhan, di mana perbankan syariah itu melaksanakan penerapan dalam manajemen kepatuhan melalui adanya pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan yang direksi, Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah, sehingga tak menutup kemungkinan ketiga dewan tersebut harus memahami risiko-risiko kepatuhan yang diterapkan serta adanya pengarahan yang jelas, sehingga apabila di suatu saat nanti ada pelanggaran bisa diidentifikasikan dengan jelas. Dengan itu maka sangat dibutuhkan adanya kepengawasan dan juga mitigasi efektif serta mengembangkan budaya manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah. Ketiga dewan tersebut juga harus memastikan bahwa struktur organisasi lembaga itu menetapkan tugas serta tanggung jawab pada setiap unitnya, dan juga memastikan kualitatif serta kuantitas SDM-nya, sumber daya alamnya, yang tidak bisa dilepaskan dengan semua kegiatan-kegiatan yang ada pada sebuah lembaga keuangan syariah tersebut, dan juga yang mendukung pada penerapan olahan risiko serta efektif serta efisiensi. Contoh kasus, Bank Syariah Mandiri berkomitmen untuk mematuhi BI, OJK, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri akan membentuk Departemen Kepatuhan yang independen terhadap Departemen Operasional dalam menjalankan fungsi kepatuhan. Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, Bank Syariah Mandiri didasarkan pada yang pertama, PJOK strip nomor 46 garing PJOK
03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum. Yang kedua, kebijakan kepatuhan KBP garing 01/2015 tanggal 21 September 2017 yang melibatkan peraturan perundang-undangan Bank Syariah Mandiri, kepatuhan dan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme APU dan PPT. Dan yang ketiga, sejalan dengan nomor SPP tanggal 18 Januari 2019 05/2016 yang mengatur tentang prosedur kepatuhan standar Bank Mandiri Bank Syariah. Poin yang keempat, struktur kepatuhan meliputi Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Corporate Governance and Compliance Support, Syariah Compliance serta Business Compliance.